Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haindra Haji, moderator dari kelompok 6. Kelompok saya terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Anissa Aulia Yasmin. Yang kedua, ada Auren Kalista Saidina. Yang ketiga, saya sendiri yaitu Haindra Haji. Di kelompok 6 ini, kita akan membawakan tema paragraf. Slide 1 akan dibacakan oleh Auren Kalista Saidina. A. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. B. Kegunaan paragraf. Jono berpendapat, dalam karangan yang panjang, paragraf mempunyai arti dan fungsi yang penting. Dengan paragraf, pengarang dapat mengekspresikan keseluruhan gagasan secara utuh, lengkap, menyatu, dan sempurna, sehingga bermakna dan dapat dipahami oleh pembaca sesuai keinginan penulisnya. Paragraf memiliki fungsi yang strategis, yaitu dapat mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran, dapat menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf, juga memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil, serta dapat memudahkan pengendalian variabel utama. C. Macam-macam paragraf. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf yang berperan sebagai pengantar untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua, paragraf penghubung. Masalah yang akan diuraikan terdapat dalam paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti persoalan yang akan dikemukakan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf untuk mengakhiri sebuah karangan. Biasanya paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Selanjutnya D. Syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan. Setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Fungsi paragraf adalah mengembangkan topik tersebut. Yang kedua, kepaduan. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap jika tidak dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan. E. Letak kalimat utama. Sebuah paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang saling berhubungan dan hanya mengandung satu pikiran utama, dan dijelaskan oleh beberapa pikiran penjelas. Mengembangkan paragraf. Pikiran utama dari sebuah paragraf hanya akan jelas kalau diperinci dengan pikiran-pikiran penjelas. Pikiran penjelas dapat dituang ke dalam satu kalimat penjelas atau lebih. Pengembangan paragraf dapat dibedakan berdasarkan teknik dan isi paragraf. Yang pertama, berdasarkan teknik. A. Secara kilmiah. Yang pertama, urutan ruang. Yang kedua, urutan waktu. Yang ketiga, klimaks dan antiklimaks. C. Khusus ke umum. Kedua, berdasarkan isi. A. Perbandingan dan pertentangan. B. Analogi. C. Contoh-contoh. D. Sebab akibat. E. Definisi luas. F. Klarifikasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky Renaldi Prayoga. Apakah akibat apabila sebuah paragraf tidak memenuhi syarat kepaduan? Jelaskan. Sebuah paragraf yang baik harus memenuhi semua syarat, yaitu kesatuan, kelengkapan, dan kepaduan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka paragraf tersebut akan sulit untuk dipahami dan tidak dapat disebut dengan paragraf yang baik. Yang kedua, dari Muhammad Reski Syaputra. Bagaimana sebuah paragraf itu terbentuk? Paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Selain itu, terdapat kalimat penjelas yang memperjelaskan kalimat topik. Paragraf juga berfungsi untuk mengungkapkan pemikiran penulis secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Pertanyaan nomor 3 dari Firza Al-Hafiz. Bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf? Yang pertama, tandai beberapa kata dalam satu paragraf.
Yang kedua, kenali ciri kalimat penjelas dan utama. Ketiga, kalimat penjelas bersifat pendukung. Keempat, menentukan ide pokok campuran. Yang terakhir, perluas kemampuan analisis ide pokok. Pertanyaan keempat, Alvina Alda Triana. Bagaimana cara kita menemukan paragraf di dalam sebuah teks atau tulisan? Jawabannya, dalam sebuah tulisan, paragraf bisa ditandai dengan baris pertama yang menjorok ke dalam. Sedangkan jika tidak ada yang demikian, paragraf bisa ditemukan pada kelompok kalimat yang dipisahkan dengan spasi yang lebih besar. 5. Muhammad Bintang Adara Putra Hengkeng dari kelompok 6. Berikan contoh sederhana dari ketiga macam paragraf di dalam sebuah teks. 1. Pembuka. Kesulitan apa ya yang saya alami dalam menulis? Topik yang menarik di awal pertemuan pertama yang ditugaskan Om Jai dalam pelatihan menulis online ini. Menarik karena saya punya kesulitan, yakni tidak pernah menyelesaikan tulisan saya. 2. Isi. Mengapa tulisan saya sering tidak selesai ya? Kesulitan apa ya? Saya mencoba menganalisi diri dalam menulis nih. Pertama, saya tidak pede alias tidak percaya diri kalau mengungkapkan pikiran. Yang ketiga, penutup. Ternyata menyelesaikan tulisan sebanyak 700 kata itu cukup menantang buat saya. Tetapi ini tantangan yang menarik. Semoga saya bisa mengikuti pelatihan ini sampai selesai dengan mengerjakan tugas-tugas tepat waktu dan dapat melanjutkan kebiasaan menulis setiap harinya. Terima kasih Om Jai dengan kesempatan belajar ini. 6. Felix Kito Liman dari kelompok 3. Berikan contoh jenis paragraf berdasarkan isi dan berikan contohnya. Jawabannya adalah 1. Paragraf persuasi. Contoh, buanglah selalu sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap terjaga bersih. 2. Paragraf argumentasi. Contohnya, hujan tak turun selama 6 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 7 bulan. 3. Paragraf eksposisi. Contohnya, perkembangan bahasa Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan, terutama ejaan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin. Perubahan ini disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia serta masyarakat yang menggunakannya. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, ejaan resmi bahasa Melayu diubah menggunakan huruf Latin. Dan pada tahun 1947, setelah kemerdekaan berlaku, ejaan baru untuk bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia ini ditandatangani oleh menteri yang bernama Mr. Suwandi. Maka dari itu, ejaan tersebut dikenal dengan ejaan Suwandi. Pada tahun 1972, ejaan yang disempurnakan EYD berlaku hingga sekarang. 4. Paragraf narasi. Contohnya, demi membantu ibunya membiayai sekolah adiknya karena ayahnya Dede sudah meninggal, Dede ingin sekali melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Walaupun banyak yang menghina pekerjaannya, Dede selalu bersemangat dan selalu berdoa kepada Tuhan agar mewujudkan impiannya sebagai sarjana. 5. Paragraf deskripsi. Contohnya, hutan-hutan tropis mulai meranggas, gurun makin luas, akibatnya suhu bumi meningkat, cuaca tidak menentu, dan bencana alam semakin sering datang. Kesimpulannya, bumi makin kritis. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan pada omongan atau penulisan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.